Bersama proses pencarian dan evakuasi korban, ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Qasyini Sidoarjo masih terus berlangsung. Kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPD Jawa Timur, yaitu Bapak Gatot Subroto. Selamat malam, Pak Gatot. Selamat malam, Pak. Pak, hingga saat ini berapa jumlah korban yang selamat dan yang masih diduga tertimbun dalam runtuhan bangunan dan korban yang dipastikan tewas? Silakan Pak Gatot. Untuk saat ini kami masih fokus dalam proses pencarian, sehingga untuk bicara totalnya nanti teman-teman dinas kesehatan yang akan verifikasi tersebut. Tapi sementara yang kami tahu tadi sudah ada 4 yang kami evakuasi. Untuk totalnya tadi saya sampaikan bahwa masih diidentifikasi oleh teman-teman dinas sosial dan juga teman-teman dari dinas kesehatan. Pak, berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana situasi terkini dan bagaimana proses evakuasi berlangsung? Saat ini kami bersama teman-teman relawan maupun Basarnas, karena memang posisinya proses evakuasi sehingga masih menjadi domain teman-teman Basarnas. Kami mensupport apa yang teman-teman Basarnas lakukan bersama dengan relawan, BPBD Kabupaten Sidoarjo, juga teman-teman dari Satpol PP. Karena kondisinya ini adalah bangunan bertingkat yang ambruk, sehingga kita masih fokus mencari korban yang selamat untuk dilakukan evakuasi. Pak Gatot, apa yang menjadi kendala dalam proses evakuasi korban? Untuk kendala di lapangan pastinya untuk alat berat ada di lokasi, hanya belum bisa dilakukan tindakan di lapangan. Karena apabila itu dilakukan, kita khawatir bangunan yang sedang ambruk tersebut bisa lebih ambruk lagi ataupun menimpa korban yang saat ini kita upayakan untuk diselamatkan. Pak Gatot, apakah proses evakuasi akan terus dilakukan meski sudah menjelang tengah malam? Insya Allah terus kita lakukan, kita kerahkan semua daya upaya, termasuk kita memasang lampu penerangan agar proses evakuasi berjalan lancar. Juga kita mencoba untuk berkomunikasi pada korban yang masih di reruntuhan dan masih bisa. Pak Gatot, seperti yang kita tahu bahwa sejak sore tadi ada beberapa korban yang masih tertimpa bangunan runtuhan. Informasinya petugas sudah menyemprotkan oksigen hingga air untuk membantu korban. Apakah masih terdengar suara respon korban seperti apa? Bisa digambarkan situasinya Pak Gatot? Hingga saat ini kita ada 2 korban yang masih bisa kita ajak komunikasi. Dia merintih di dalam dan itu masih dicoba untuk menjangkau karena kita masih terkendala dengan beratnya tumpukan beton yang menimpa, sehingga masih ada upaya kita berupaya dengan alat-alat berat yang kita miliki dan juga alat-alat keselamatan yang disiapkan oleh teman-teman Basarnas. Pak, tentunya banyak keluarga yang masih khawatir ya terhadap korban dan proses evakuasi pun masih terus berlanjut. Mengenai posko sejauh ini ada di mana saja didirikan, terutama untuk para keluarga dan juga para santri? Untuk poskonya kami berkoordinasi dengan pihak pesantren dan sudah disiapkan. Saya ini berada posisinya saat ini di posko, di mana pihak keluarga sedang mencari data terkait dengan anaknya yang mondok di sini, apakah selamat atau tidak. Juga kita menyiapkan dapur umum dengan teman-teman tagana dan juga tempat untuk istirahat sudah disiapkan berupa kasur untuk para orang tua ataupun santri yang menunggu mendengarkan kabar terkait dengan anaknya maupun santri yang belum dijemput oleh keluarganya. Total saat ini menurut pantauan Anda di lokasi Pak Gatot, ada berapa keluarga yang melapor di lokasi mengenai kehilangan santri atau keluarganya? Hingga saat ini masih proses terus didata. Kami belum mengikuti sampai sejauh apa untuk data terakhirnya. Kami masih fokus untuk di proses pencariannya.
Pak Gatot, apakah akan ada alat berat yang didatangkan lagi ke lokasi, tambahan alat berat untuk membantu proses evakuasi di sana? Sudah ada 3 ekskavator di lokasi, hanya 3 ekskavator tersebut belum dioperasikan karena sebagian teman-teman penyelamat dari Basarnas maupun BPBD dan relawan ini masih berupaya dan berada di bawah reruntuhan untuk menggapai korban yang masih selamat di dalam. Dan kita sangat berhati-hati karena ini adalah tumpukan beton dari bangunan bertingkat. Apabila itu digerakkan ekskavator, khawatirnya benda ataupun tumpukan beton tersebut bergerak justru akan membahayakan jiwa teman-teman yang sedang berupaya menyelamatkan serta korban yang akan diselamatkan. Artinya dengan struktur bangunan di lantai atas ini juga menjadi kehati-hatian ya untuk tim dalam proses evakuasi. Pak Gatot, informasinya juga diterjunkan drone untuk memantau lokasi dari atas. Bagaimana perkembangannya, Pak? Kalau melihat hasil dari drone yang kami berangkatkan tadi, kondisi di atas memang rusak parah dan tumpukan beton ini masih bergerak karena tadi sudah 2 kali ada pergerakan tumpukan beton ini, sehingga kita sangat menghindari penggunaan ekskavator untuk sementara ini. Berdasarkan dengan kondisi saat ini di lapangan, tentu saja banyak tim yang dikerahkan. Mengenai keberadaan keluarga korban, itu harus menjaga jarak berapa meter, Pak, agar kondisi tetap aman? Oke, kalau untuk jarak sudah kita atur dan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk meminimalisir agar keluarga korban tidak mendekat ke lokasi evakuasi karena akan menyulitkan gerak dari teman-teman yang melakukan evakuasi serta juga akan beresiko terhadap keluarga korban yang terus mendekat, khawatir ada material yang jatuh ataupun jadi korban berikutnya. Kita tidak ingin mereka jadi korban tersebut. Terakhir Pak Gatot, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tetap tenang dalam kondisi ini? Untuk keluarga korban mohon langsung menghubungi posko yang ada di pesantren untuk mengetahui kondisi putranya atau putrinya yang sedang mondok di sini dan berupaya untuk segera mengajak kembali ke rumahnya agar mereka tidak berkumpul di pondok ini, sehingga ruang gerak untuk tim penyelamat lalu juga tim kesehatan bisa lebih leluasa. Dan kami mohon untuk warga yang tidak punya kepentingan mohon jangan mendekat ataupun Baik, terima kasih atas informasinya Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Gatot Subroto telah bergabung bersama kami. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih.